Fakta mengerikan di balik malam 3 Yasinan, tradisi yang ternyata menyimpan dosa kelam. Bayangkan, sebuah rumah sunyi di malam ketiga setelah kematian seseorang. Lantunan ayat suci terdengar pelan, bergema di antara dinding yang menyimpan kenangan. Orang-orang duduk bersila, membaca Yasin, seolah semua baik-baik saja. Tapi, bagaimana jika ada sesuatu yang ikut mendengarkan? Bukan manusia, bukan juga sekadar bayangan. Dan lebih mengerikan lagi, bagaimana jika yang datang adalah dosa yang belum selesai? Film Malam 3 Yasinan bukan sekadar cerita horor biasa. Ia menyentuh sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tradisi, keluarga, dan rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Di balik kesederhanaan ritual Yasinan, ternyata tersimpan fakta-fakta yang jauh lebih gelap dan mungkin terlalu nyata untuk diabaikan. Tradisi yang terasa aman atau tidak? Di Indonesia, tradisi Yasinan bukanlah hal asing. Malam pertama, ketiga, ketujuh, hingga 100 hari setelah kematian seseorang, keluarga dan tetangga berkumpul untuk mendoakan arwah yang telah pergi. Ini adalah bentuk penghormatan, bentuk cinta, dan juga bentuk harapan agar yang meninggal mendapatkan ketenangan. Namun film ini mengajak kita bertanya, apakah semua arwah benar-benar pergi dengan tenang atau justru ada yang tertahan? Dalam film ini, malam ketiga bukan sekadar ritual, ia menjadi titik di mana batas antara dunia hidup dan mati mulai melemah. Kenapa malam ketiga? Dalam banyak kepercayaan lokal, malam ketiga dipercaya sebagai waktu di mana arwah masih dekat dengan rumahnya. Belum sepenuhnya pergi, belum sepenuhnya menerima, dan disinilah horor mulai. Dosa yang tidak ikut dikubur. Salah satu kekuatan terbesar film ini adalah tema dosa yang tidak selesai. Biasanya kita berpikir kematian adalah akhir dari segalanya, tapi film ini justru membalik logika itu. Kematian bukan akhir, ia hanya membuka pintu. Dalam cerita, arwah yang meninggal tidak bisa tenang karena ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah rahasia, sebuah kesalahan, atau mungkin sebuah kejahatan. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang-orang yang datang untuk mendoakan ternyata juga menyimpan sesuatu. Film ini perlahan mengungkap bahwa bukan hanya arwah yang tidak tenang, tapi juga orang-orang yang masih hidup. Setiap karakter memiliki beban, setiap tatapan menyimpan ketakutan, dan setiap doa terasa seperti penyesalan yang terlambat. Horor psikologis yang terasa nyata. Berbeda dengan film horor penuh jump scare, film ini bermain di ranah psikologis. Tidak selalu ada hantu yang muncul tiba-tiba, tidak selalu ada suara keras yang mengejutkan. Yang ada adalah rasa tidak nyaman yang perlahan tumbuh. Bayangan di sudut ruangan, suara langkah yang tidak jelas sumbernya, dan perasaan seperti sedang diawasi. Film ini memanfaatkan ketakutan yang sangat manusiawi, rasa bersalah. Karena sebenarnya hal paling menakutkan bukanlah makhluk gaib, tapi pikiran kita sendiri. Saat seseorang mulai mempertanyakan masa lalu, saat rahasia mulai terungkap sedikit demi sedikit, saat kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan, disitulah horor mencapai puncaknya. Simbolisme dalam setiap adegan. Salah satu fakta menarik yang sering tidak disadari penonton adalah betapa dalamnya simbolisme dalam film ini. Misalnya, lampu redup melambangkan batas antara dunia terang dan gelap. Bacaan Yasin yang terputus-putus menunjukkan ketidaksempurnaan doa. Pintu yang terbuka sendiri bukan sekadar efek horor, tapi simbol bahwa sesuatu telah diizinkan masuk. Bahkan posisi duduk para tokoh pun tidak acak. Ada makna di balik siapa yang dekat dengan jenazah dan siapa yang menjauh. Semua ini menunjukkan bahwa film ini tidak dibuat sembarangan. Setiap detail dirancang untuk membangun tegangan secara perlahan. Terinspirasi dari realitas sosial. Inilah bagian yang paling mengganggu. Film ini terasa sangat dekat karena memang terinspirasi dari realita. Banyak kasus di dunia nyata di mana seseorang meninggal, namun meninggalkan konflik, warisan yang diperebutkan, rahasia keluarga, atau kesalahan yang tidak pernah diakui. Dan seringkali semua itu baru muncul setelah kematian. Yasinan yang seharusnya menjadi momen doa, justru berubah menjadi ruang penuh kepalsuan. Orang-orang datang bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk memastikan sesuatu tetap tersembunyi. Dan film ini menangkap sisi gelap itu dengan sangat jujur. Suasana yang menjadi teror. Tidak banyak film yang mampu membuat suasana menjadi karakter utama.
Namun di sini suasana adalah segalanya. Rumah tua, pencahayaan minim, suara angin malam, dan keheningan yang terlalu panjang. Semua elemen ini menciptakan rasa terisolasi. Penonton seolah ikut duduk di dalam ruangan itu, merasakan tegangan, mendengar setiap bisikan, dan yang paling menyeramkan, tidak ada tempat untuk lari. Apakah yang kita lihat benar? Film ini juga bermain dengan persepsi. Apa yang terlihat belum tentu nyata, apa yang terdengar belum tentu benar. Beberapa adegan sengaja dibuat ambigu, membuat penonton bertanya-tanya, apakah itu benar-benar hantu, atau hanya halusinasi, atau sesuatu yang lebih buruk. Ketidakpastian ini membuat film terasa lebih menakutkan, karena otak kita terus bekerja, mencoba memahami sesuatu yang tidak masuk akal. Pesan tersembunyi. Di balik semua kengerian, ada pesan yang sangat kuat, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan tidak semua hal bisa diselesaikan dengan doa. Film ini seolah mengatakan bahwa sebelum mendoakan orang lain, kita harus menghadapi diri sendiri terlebih dahulu. Karena dosa yang tidak diselesaikan, tidak akan pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu. Dan sekarang, pertanyaannya, jika kamu berada di posisi mereka, duduk di malam ketiga, membaca doa di tengah keheningan, lalu tiba-tiba kamu merasa ada yang memperhatikanmu? Apakah kamu akan tetap melanjutkan doa atau berhenti dan melihat ke belakang? Karena mungkin saja yang duduk di sana bukan hanya orang-orang yang hidup. Dan jika suatu hari kamu menghadiri yasinan dan merasakan sesuatu yang aneh, ingat satu hal, tidak semua yang datang berniat untuk pergi.